persiapannya mungkin Bang, terus fakta apa mungkin Bang, boleh sedikit bocoran fakta yang bakal diungkap di dalam persidangan Bang? Nanti aja lah, kalau di persidangan kan nggak boleh saya buka sekarang. Saya juga belum menerima dakwaan. Yang didakwakan ke Niki itu apa? Terus kerugiannya orang yang melapor ke Niki itu kerugiannya seperti apa? Apakah kerugian sebagai seorang pejabat negara, apakah sebagai swasta, kita juga nggak tahu. Sehingga menyebabkan kita harus ditahan karena pasal yang dipergunakan adalah pasal 36. Nanti kita bisa lihat, jangan pasal ini ditempelkan hanya sekedar untuk menahan. Nah ini namanya luar biasa kriminalisasi jadinya nanti. Ya, jangan sampai menempelkan sebuah pasal di dalam sebuah laporan polisi, terus itu dijadikan dasar menahan seseorang, tapi tidak bisa membuktikan pasal itu. Nah ini namanya udah dahsyat ini perampasannya, ini kriminalisasi luar biasa nantinya. Silakan Anda cantumkan pasal itu, tapi Anda bisa buktikan Anda itu siapa, apa kerugianmu dan sebagainya. Ya. Seperti itu. Ya. Ya. Hanya ditempelkan itu untuk bisa memenjarakan Niki. Makanya saya minta jangan ditempelkan. Ya karena pasal itu harus ada kerugian nyata. Dan saya pikir bukan di sini saatnya saya memperdebatkan masalah itu. Nanti di ruangan sidang. Karena itu materi di persidangan. Pasal 36, pasal 27 ayat 3 itu materi di persidangan. Pencemaran nama baik itu seperti apa, itu nanti di materinya di persidangan. Dakwaan jaksa seperti apa, nanti pasti kami eksepsi. Kami akan coba untuk membongkar dakwaan tersebut dan kami akan jelaskan secara hukum apa yang terjadi dan apa yang menjadi permasalahan di dalam dakwaan itu yang kami anggap bisa terjadi dakwaan tersebut adalah tidak layak untuk disampaikan ke persidangan. Kebaliknya, jadi kalau bertanya jangan membawa kalimat orang lain. Ya, Anda bertanya itu jangan ini orang lain bilang A, saya disuruh menanggapi orang lain, itu saya pikir nggak logis. Sama dengan Anda mewawancarai sebuah sumber. Setelah itu Anda mewawancarai orang lain, Anda tanya, Pak, menurut sumber ini kopi itu adalah kopi susu, Pak. Nah, Anda bukan menjadi seorang media. Anda mencoba untuk membenturkan orang. Biasakan bertanya yang tidak membawa pendapat orang lain untuk ditanyakan, minta pendapat orang lain lagi. Ya. Ngerti ya maksudnya ya? Ya, jadi kalau orang ngomong A, Anda jangan suruh orang lain, itu orang ngomong A, Anda harus ngomong apa? Ya orang lain pasti ngomong B, orang lainnya pasti ngomong C. Bukan pada tempatnya Anda menanyakan hal-hal yang demikian. Karena orang mempunyai pendapat masing-masing, ya. Yang jelas, berdasarkan aturan, kerugian itu nyata. Dan kita lihat nanti kerugian seperti apa. Jangan nempelkan pasal sekedar untuk bisa menahan. Dan ingat, nih kita tidak mungkin ditahan seumur hidup. Dia pasti akan keluar, akan membongkar semuanya nanti. Termasuk siapapun yang patut diduga. Itu aja lah. Bang, maaf saya agak telat nih, Mira dari Rasis. Jadi keadaan Nikita sekarang masih di rumah sakit apa udah masuk lagi ke itu Bang, ke rutan atau gimana? Maaf nih saya telat soalnya di awal-awal. Ya sudah saya maafkan. Nggak apa-apa, ini kita ada di rutan, udah balik kok kemarin.
dia balik karena dia merasa semakin terpenjara kalau dia ada di rumah sakit, karena tidur pun ada yang di samping dia juga. Terus bahkan dia sampai bahasanya, kok saya minta sendok aja susah, ini apaan gitu loh. Ya bilang kalau memang kamu merasa lebih terpenjara di sini, ya udah, sakit-sakit pun bilang sehat supaya kamu bisa balik ke hutan, itu aja. Sakitnya Niki adalah sakit saraf kejepit, ya. Jadi bukan sakit misalnya asam lambung atau sakit apa flu yang harus diobatin, nggak. Kalau saraf kejepit itu sepertinya penyakit lama yang kambuh lagi. Karena itu kan memang harus dioperasi seingat saya. Selain diterapi, mungkin diterapi bisa, kalau diterapi pun nggak bisa harus dioperasi. Kalau saraf kejepit sakitnya luar biasa. Iya, tapi penanganan di rutan itu kan pasti ada dokter, itu seperti apa Pak Bang? Mungkin maksudnya memberikan, ataukah memang nah, dokter ada justru merekomendasikan supaya dirawat. Nah, karena dokter rutan sudah rekomendasikan dirawat dan dia dirawat di rumah sakit, tapi Niki merasa ini ada yang luar biasa sekali memperlakukan dia di rumah sakit, sehingga dia bilang, ini lebih penjara dari penjara, kata dia. Lebih baik saya balik saja di rutan daripada saya ada di penjara lagi, lebih dari penjara yang sebenarnya. Oke. Kalau pihak dokternya Niki pribadi seperti apa? Apakah juga akan Kalau dokter pribadi belum bertemu, Niki belum meminta dokter pribadinya datang karena cukup dari rumah sakit. Sebetulnya rumah sakitnya memberikan pelayanan yang luar biasa sekali. Sudah melakukan pemeriksaan ronsen ya istilahnya ya, di foto dan itu kelihatan tulang-tulang Niki. Udah bagus lah, pelayanan rumah sakitnya bagus. Cuma dia merasa ada sesuatu yang tidak logis, sehingga dia merasa lebih baik dia di rutan daripada di rumah sakit, itu aja. Tapi makanan di dalam rutan gimana Bang? Itu maksudnya dengan dia punya penyakit saraf kejepit gitu, bagaimana? Maksudnya apakah ada Niki permintaan khusus gitu untuk makanan, dia beda sendiri, boleh? Nggak ada, kalau saraf kejepit nggak ada kaitan sama makanan. Saraf kejepit belakangnya mungkin diurut mungkin ya, atau digosok-gosok kan, di situ kan banyak ibu-ibu ya, banyak mbak-mbak ya, kalau mungkin dia belum berkeluarga, atau ibu-ibu ya mungkin dia mempunyai keahlian, mungkin bisa dia gosok, dikasih minyak kayu putih atau minyak tawon, apalah, nah, gitu loh, yang bisa membuat Niki lebih nyaman, karena itu kan saraf kejepit. Biasanya saraf kejepit itu kalau tidak diterapi harus dioperasi, tapi belum dioperasi karena itu penyakit lama sebetulnya.